Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita belajar tentang suatu ilmu yang sangat penting untuk kita fahami, yang mana ilmu inilah yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita untuk sampai kepada apa yang Allah kehendaki, yaitu ilmu bahasa Arab. Karena Allah menurunkan firman-Nya dengan bahasa Arab dan juga mengutus nabinya dengan bahasa Arab. Dan tentunya kalau kita ingin bisa memahami secara langsung apa yang menjadi maksud Allah melalui kitab sucinya, atau juga apa yang menjadi syariat Allah melalui Rasulnya, maka kita harus bisa mempelajari bahasa Arab ini. Maka ini adalah suatu hal yang sangat mulia kalau kita belajar dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pemirsa Rabbani TV sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran dari kitab Durusullughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, ya, karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu kita ada di sekarang masuk pelajaran ke-9. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang contoh-contoh atau narasi yang dijadikan sebagai pengantar dari pelajaran ke-9 ini, yang mana di sana kita mempelajari tentang adanya naat, ya, naat kata yang mengikuti kata benda. Nah, atau bisa dikenal dengan istilah dengan sifat, ya, sifat, yaitu yang menjadi sifat dari benda yang disifatinya. Nah, maka untuk lebih jelasnya pada pertemuan kali ini kita lanjutkan saja dari latihan-latihan yang ada di pelajaran ke-9 ini. Ya, silakan bukunya dibuka halaman 48. Dan yang belum ada bukunya bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, kita masuk kepada tamarin, latihan-latihan yang ada di halaman 48. Untuk latihan pertama, di sana mu'alif memberikan perintah Iqra' waktub. Iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, ya tentu dengan membaca kita, dan kalau bacaan kita benar, maka kita akan paham, dan dengan menulis itu akan semakin menguatkan apa yang telah kita fahami. Baik, langsung kita masuk kepada soal nomor 1. Ya, mohon diperhatikan. Nah, ya, soal yang pertama, Muhammadun talibun qadimun. Ya, saya ulangi, Muhammadun talibun qadimun. Nah, coba diperhatikan di situ, di kalimat yang pertama ini. Semua berharokat tanwin dhammah. Pertanyaannya, apakah ini semua kedudukannya sama ataukah berbeda? Ya. Maka di sini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, kalau kata Muhammadun di awal kalimat itu namanya adalah mubtada atau permulaannya mubtada, sehingga dia kedudukannya marfu dan menrafa'nya di sini dengan tanwin dhammah. Sehingga dibaca Muhammadun, ya, Muhammadun. Nah, terus sebagai sebuah kalimat yang sempurna, maka setelah mubtada diiringi dengan khobar, ya, khobar yang menjadi penjelas dari mubtada itu. Dan khobar kedudukannya juga marfu, sehingga dia berharokat rafa'nya di sini, tanda marfu'nya itu dengan apa? Dhammah, ya, dengan tanwin dhammah. Ya. Sehingga dibaca talibun, yaitu talibun dhammah. Dan tanwinnya karena dia bentuknya nakiroh, tidak ada alif lam di depannya, maka dibaca dengan tanwin. Jadi, Muhammadun talibun. Dan qadimun, nah ini masuk ke dalam pembahasan kita sekarang, yaitu tentang
Na'at, ya, kata yang mengikuti kata benda sebelumnya, atau sifat, kata yang mensifati atau menjelaskan keadaan dari kata sebelumnya. Sehingga maknanya bagaimana? Muhammadun, Muhammad itu, ya, thalibun, seorang murid, qadimun, yang lama. Jadi murid lama. Jadi Muhammadun adalah murid yang lama. Jadi qadimun itu adalah sifat atau penjelas dari thalib. Nah, baik, jelas ya untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan yang nomor 2. Nanti setelah selesai silakan disalin atau di pause dulu, kemudian disalin terlebih dahulu. Nah, ditulis ya. Nah, baik, nomor 2. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. Nah, perhatikan. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. Dari susunan kalimat ini kita bisa mendapatkan di sana ada dimulai dengan kata a, ya, a. Maka a ini adalah kata tanya, huruf istifham, ya, kata tanya. Dan kemudian dzalika itu adalah mubtada'nya. Sehingga dzalika mendapati marfu, tapi dia tidak mabni, ya. Dzalika itu bentuknya tidak berubah, meskipun marfu tetap dibaca dzalika, bukan dzaliku. Nah, tetap dzalika. Adzalika, ya, apakah itu? Ya, maksudnya itu di sini adalah ar-rajulu. Nah, ar-rajulu pelajaran ke-8 kemarin sudah kita jelaskan, dia sebagai badal, ya. Adzalika ar-rajulu, badal, ya, posisinya sama seperti yang sebelumnya yang dibadali, yaitu sama-sama marfu'nya. Jadi sehingga dia marfu' dibaca dhammah. Adzalika ar-rajulu, ya, apakah laki-laki itu? Nah, apakah laki-laki itu? Mudarrisun jadidun. Nah, di sini mudarrisun sebagai khobarnya, sehingga dia juga marfu dengan dhammah, dan dia tanpa alif lam, ya, nakirah bentuknya, tanpa alif lam, maka dibaca dengan tanwin, mudarrisun jadidun. Nah, dan jadidun dalam pembahasan kita sekarang ini dia namanya adalah na'at, ya, kata yang mengikuti kata benda sebelumnya, atau sifat, kata yang menjelaskan tentang keadaan atau sifat dari kata sebelumnya. Sehingga sama, harokatnya sama sebagaimana kita jelaskan kemarin, ya, sama dari segi apanya? Dari segi jenisnya sama, kemudian kedudukannya sama, ya, sama-sama marfu'nya, dan kemudian, ya, sama juga dalam jumlahnya, ya, dalam jenis laki-laki perempuannya juga sama. Sehingga di sini mudarrisun jadidun, ya. Baik, artinya apa? Apakah dzalikar rajulu, laki-laki itu, mudarrisun, guru, jadidun, yang baru. Jadi apakah laki-laki itu guru yang baru? Nah, gimana jawabannya? Di sini dijawab la, tidak, ya. Ya, pertanyaan a itu jawabannya ya la atau na'am, iya ataukah tidak, ya. Maka di sini jawabannya adalah la. La huwa tabibun jadidun. Ya, tidak. Dia adalah dokter yang baru. Nah, jadi huwa kembali dia adalah mubtada, ya. Tabibun sebagai khobarnya, hingga dia dibaca marfu, ya, dengan dhammah, dan dia tanwin, ya, karena nakirah bentuknya. Jadidun juga dengan tanwin dhammah karena dia menjadi na'at atau sifat dari tabib, sehingga harus sama. La huwa tabibun jadidun. Tidak, dia adalah dokter yang baru. Baik, kemudian yang ketiga, soal yang ketiga. Hadza darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Nah, hadza, ya, kenapa dia dibaca fathah? Ya, karena dia mabni, tidak berubah. Apapun kedudukannya, dia tidak berubah. Nah, sekarang dia posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai mubtada, sebagai permulaan kalimat. Sehingga dibaca harusnya dia berkedudukan marfu. Marfu'nya, ya, karena dia mabni, tetap bentuknya
hadza, tidak menjadi hadzu, ya tidak seperti itu, tetap hadza karena dia mabni, tidak berubah. Hadza darsun. Nah, darsun sebagai setelah mubtada ada khobar, dia menjadi khobar, khobar kedudukannya marfu ya, rafa, dan dia nakiroh sehingga menjadi tanwin dhammah. Hadza darsun. Nah, sahlun, ya, sahlun dia adalah naat atau sifat dari dars, sehingga harus sama. Kalau darsun dengan tanwin dhammah, sahlun juga dengan tanwin dhammah. Ya, artinya bagaimana? Artinya adalah ini pelajaran yang mudah. Nah, ya, insya Allah demikian ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini menjadi pelajaran yang memang mudah. Nah, hadza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Nah, yang keempat. Kita masuk soal yang keempat. Abbasun tajirun syahirun. Abbasun tajirun syahirun. Artinya Abbas itu adalah pedagang yang masyhur ya, yang terkenal. Nah, Abbas seorang pedagang yang terkenal. Nah, kalau kita seperti ini ya sudah kita jelas ya tadi Abbasun sebagai mubtada ya. Nah, kemudian tajirun sebagai khobar dan syahirun sebagai naat yang mengiringi khobar atau menjadi sifat dari khobarnya. Sehingga sama harokatnya ya, sama tanwin dhammahnya. Abbasun tajirun syahirun. Ya, Abbas pedagang yang masyhur. Nah, baik. Yang kelima. Bilalun muhandisun kabirun. Bilalun muhandisun kabirun. Artinya Bilal itu seorang insinyur yang besar. Bilal dia seorang insinyur yang besar. Maka dalam bahasa Arab kita mengenal Bilal sebagai mubtada'nya, sebagai pemulaan kalimatnya. Muhandisun sebagai khobarnya atau berita tentang dari mubtada' tersebut. Sehingga Bilal adalah seorang insinyur. Nah, terus kemudian disifati dengan kabirun yang besar. Jadi insinyur yang besar. Ya, kabirun di sini menjadi sifat atau menjadi naat atau menjadi kata yang mengiringi kata sebelumnya, kata benda sebelumnya, yaitu muhandis atau insinyur. Nah, jadi sekali lagi Bilalun muhandisun kabirun. Nah, jadi insya Allah mudah ya kita memahami kenapa ini harus dibaca dhammah ya, kenapa harus dibaca tanwin dhammah, dan ini kedudukannya sebagai apa dari masing-masing kata ini. Nah, mudah-mudahan ya yang seperti ini menjadikan kita mudah untuk memahaminya. Dan insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya untuk soal yang berikutnya, soal nomor 6 sampai dengan yang nomor 10. Kita baru menyelesaikan 5 soal pada pertemuan kali ini. Dan sekali lagi para jamaah sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya dalam belajar bahasa Arab ini ya meskipun kita belajar yang sedikit demi sedikit, tapi kalau insya Allah kita terus rutin ya itu akan semakin mengendap dan semakin bisa kuat di dalam ingatan kita. Berbeda kalau kita misalkan langsung belajar banyak, kemudian sekali sehari khatam, kemudian tidak pernah belajar lagi, maka itu ya ilmu yang kita pelajari akan menguap begitu saja. Nah, intinya dalam belajar seperti ini kita butuh kontinuitas, butuh terus menerus, dan butuh ya kesabaran. Ya, sehingga apa yang kita pelajari meskipun sedikit demi sedikit itu insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya.
Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu dan insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.